بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hamdan wa syukran lillah, syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ustadz Tantan Damang Selami itu tepat. Aduh, Masya Allah. Sahabat bulan Ramadan, Ustadz Wawan, Ustadz Hashim, Pak Rusli, Prof. Iva, Insya Allah, Kang Uluk, Ustadz Tantan, buat saya sudah entahlah ini apa mungkin ya, Pak Dede Lukmanul Hakim ini nggak tahu pengalaman ruhani apa gitu ya, yang membuat setiap datang Ramadan 4 tahun terakhir lah paling tidak yang sangat intensif gitu. Terasa sekali ini sebagai sebuah perjalanan eh, menuju pengurangan ya, pengurangan waktu bernafas. Sahur pun anak saya bilang ini bapak mah sudah barang langka yang sudah hampir punah. Iya, tos tereh atosan. Terasa sekali. Sehingga kegiatan sepanjang Ramadan mungkin nanti Sahabat Desa juga insya Allah ini Zoom terakhir kita di bulan Saban. Ramadan kita libur, nanti ketemu lagi pada bulan Syawal dengan link yang sama mudah-mudahan. Dan ini dijalankan dengan sangat serius sekali. Kun Robbaniyun walatakun Ramadhaniyun. Jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Ini kuat sekali. Jangan sampai kita sodakoh karena Ramadan, tapi tetap ya sodakoh karena Allah. Nah, perjalanan ini menjadi perjalanan rutin. Setiap tahun kita saum. Tapi ya Allah, kalau mungkin tadi di beberapa acara Tarhib Ramadan, pasti saja ada sambutan atau pembawa acara mengatakan mungkin ini Ramadan terakhir kita. Masya Allah. Mereka mengatakan dengan bahasa yang ringan, saya sementara mendengarnya dengan telinga yang sangat berat sekali. Karena usia. Akibatnya benar, saya ingin benar menyatakan bahwa setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Itu di dunia. Neraka itu sudah saya ini terjemahan dari yang tertulis dalam surat Ar-Rahman, Jannatan, ada 2 surga. Surga di dunia ini Ramadan terasa sekali. Kalau sudah ada 2 surga berarti juga ada 2 neraka, kan mafhum muwafaqahnya. Di dunia juga ada surga, di dunia juga ada neraka. Suasana Ramadan memang kalau kita buat serius itu terasa di surga. Suara istri makin lembut kepada suaminya. Padahal kan banyak pertengkaran bukan dari hasil amarah tapi dari salah nada. Suami mau pergi ditanya dengan bahasa yang rada keras. Kemana? Ke depan. Tuh, kan si Ganu amek gitu kan. Padahal nggak ada niat berantem itu. Kemana? Ke depan. Nah, di Sapatu. Salah gitu di Sapatu. Nya itu di Sapatu tapi itu di lancingan. Aduh. Ini ya Allah. Nada ini hilang di bulan Ramadan. Dan kenapa tidak diteruskan di bulan Syawal dan seterusnya? Balik lagi ke nada semula. Kepada ringtone settingan pabrik. Padahal sudah jelas suasana surganya sudah hadir. Subuhnya bareng. Taraweh ya, sholat malamnya bareng. Itu kan suasana surga itu. Terus buka saumnya, ya Allah, mudah-mudahan tidak ada yang bikin kue.
Ustaz Tantan, ada orang-orang yang bikin kue di bulan Ramadan untuk lebaran itu niatnya takabur, kemudian diantaranya yang mudah-mudahan kita enggak. Isi tuh kue-kue acan cenah. Itu ria itu syirkul asgor. Jangan bikin kue lah. Saya alhamdulillah setiap lebaran saya nggak pernah bikin kue karena lebarannya di rumah ibu. Jadi ibu yang bikin kue, sayanya enggak. Tiap Ramadan saya nggak masak, ya Bulia. Saya nggak pernah masak Bulia bulan Ramadan. Kenapa yang masak? Nah ini Insya Allah terasa sekali suasana surga di bulan Ramadan. Kenapa tidak kita lanjutkan ke bulan berikutnya? Nada bicara, kemudian suasana penuh kasih sayang, suasana memaafkan. Itu kan ada ya di bulan Ramadan ya. Anak salah sedikit, anak memecahkan gelas tidak dimarah oleh ibunya. Hati-hati, nanti ke kacugak. Kade, itu bahasanya. Beda dengan bulan yang lain. Wey, langsung ngegebrak, bray langsung. Kenapa tidak dibawa ke bulan-bulan berikutnya? Ini tarbiyah, pendidikan di bulan Ramadan yang harus dibawa. Karena suasana surga ini luar biasa hadir. Nih, Saiful Hudaya memberikan gambar latar belakangnya di masjid mana ini. Luar biasa Ustadz Saiful Hudaya ya. Dan itu suasana surga. Kalau kita udah pergi umroh taya Ustadz Tantan. Kalau umroh meni asa pang ahli surga. Nah orang teh asa soleh pisan. Wah pulang lagi sampai Cengkareng robah langsung itu. Jangan Cengkareng, sampai Jeddah aja sudah berubah. Padahal suasana surga itu kenapa tidak kita bawa terus sampai akhir hayat? Karena ad-dinu an-nasihah ya. Agama itu adalah nasihat dan semua ibadah adalah tarbiyah. Pendidikan untuk kita belajar dan belajar terus, yang kalau kita sukses belajar dari ibadah-ibadah kita, maka kita akan mendapati satu kondisi seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah. Ada dua kegembiraan di bulan Ramadan. Pertama pada saat berbuka, yang kedua pada saat liqa rabbi, bertemu dengan Allah. Nah, bertemu dengan Allah ini kalau kita sukses membawa iklim surga Ramadan ke bulan-bulan berikutnya, iklim surga sholat ke waktu-waktu berikutnya, iklim surga haji umroh ke waktu-waktu berikutnya, sudah. Sok kalau sudah diam di Masjidil Haram nunggu sholat subuh ya Pak Dede Lukmanul Hakim, nunggu sholat subuh berkumandang atau ikomat di Masjid Al Haram dikumandangkan, suasana teh asa aduh sejuk sekali, tenang, surga banget gitu kan. Itu surga jannatan, seperti dalam surat Ar-Rahman kita dapatkan surga itu, kita bawa surga itu. Mudah-mudahan nanti Ustadz Tantan akan mengupas tentang tarbiyahnya apa sih. Ya, kalau saya berharap mudah-mudahan tarbiyah yang akan disampaikan ini melengkapi benak kita untuk insya Allah ya kita mada atuh. Ya Bu Delo ya, kita teh mau kemana tuh? Dokter Delo kita teh udah mau pulang atau badai maut. Terus lebar tuh sih kalau saat-saat kurang lebih setahun ke depan kalau saya meninggal tahun 2027, atau kalau saya meninggal bulan Juli tahun ini 6 bulan ke depan kan gitu ya. Kalau saya meninggal bulan Maret mungkin sebulan ke depan. Sayang kalau kita tidak isi dengan suasana surga. Kenapa? Sudah kita harus ke surga. Kan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kepada kami di dunia ini surga. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat itu surga. Fakina adzabannar, dan lindungi kami dari siksa api neraka di dunia dan di akhirat itu. Nah, kenapa tidak kalau kita meminta, ya Allah berikan kepada kami surga di dunia hasanah, fid dunia hasanah, kenapa tidak kita kabulkan? Kan itu ya. Ya Allah solehkan saya, sok atuh berjuang. Ya Allah harmoniskan pergaulan kami, sok atuh berjuang, kan itu ya. Luar biasa. Mudah-mudahan Ustaz Wawan Sudrajat, Ustaz Hashim, Pak Rusli Sikumbang, ini dari Sumatera Barat ini Sikumbang. Kalau dari Sunda Simeong. Ya Pak Rusli ya. Itu. Mudah-mudahan
apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz di pertemuan majelis Zoom kita yang terakhir di bulan di bulan Sa'ban ini, yang insya Allah libur sepanjang Ramadan, memberikan gambaran bagi kita apa yang harus kita lakukan. Kita coba untuk menjadi pribadi yang memang diinginkan oleh Allah, sampai kita betul-betul liqa'a Rabbi, bertemu dengan Allah. Ustadz Tatan sudah merinci apa saja yang diinginkan oleh Allah, seperti sabar dan lain-lain. Dan perjalanan Ramadan yang hanya beberapa hari saja. Sekarang kan ya Ustadz ya, makin harinya makin terasa cepat sekarang. Itu baru kemarin kita mendengar orang-orang Majusi membakar petasan. Terus ya saudara-saudara kita yang meniru mereka dalam tahun baruan, sekarang sudah berada di tengah-tengah Februari, dan tidak lama lagi nanti Maret, tahu-tahu ujung Maret aja beres saum teh. Apa ya, rindu kepada Lebaran boleh, karena rindu berbuka namanya, seperti rindu untuk bertemu liqa Rabbi. Hanya saya titip ini kepada ibu-ibu ya dan anak-anak, jangan bikin susah suami gitu. Banyak itu setelah Lebaran teh suami darah tinggi malah sampai keserang penyakit yang membuat suami berhenti beraktivitas. Insya Allah jangan sampai terjadi. Di sepanjang saum ini boleh saya menyarankan, di samping tadi yang disampaikan oleh Al-Ustadz yang luar biasa, saya catat satu-satu itu, untuk saya bawa keliling desa ya, dari tempat satu ke tempat yang lain ya. Bersama warga di desa mah Ustadz nggak ada pengajian, taraweh teh sholat bubar aja kan itu, baca Quran aja gitu. Jadi kehadiran kita itu di sana betul-betul ditunggu. Tapi insya Allah saya pulang ke Bandung pada saat Expo Persatuan Islam ya. Insya Allah saya ke Bandung pengen menyaksikan Expo. Tanggal berapa Ustaz? 6 sampai 8. 6 sampai 8 Ustaz, bertempat di kawasan Trans Studio Mall Bandung. Jadi kita pakai Masjid Agung Ustaz, lalu kemudian ballroom Ibis dan lapangan parkir barat. Ya, Bu hadir. Terus awas dari Banten sana harus datang. Harus datang. Pokoknya kita ramaikan syiar Islam, syiar agama kita yang sementara ini sedang diinjak habis oleh umat Islam sendiri. Ya, kalau dalam bahasa Ustadz Jai, umat Islam yang menghina al-Islam, umat Islam yang menghina umat Islam itu orang yang tidak punya iman jenah. Ya, saya mendengar satu klipsnya Ustadz Jai. Masya Allah, mudah-mudahan syiar ini mengembalikan wibawa umat Islam di dalam pergaulan kita di sepanjang hayat. So, kalau kita tidak jaga sekarang, Bu Dela, Bu Iva, kalau tidak kita jaga sekarang, kasihan nanti cucu kita akan merasa, kan kata Rasulullah, Islam itu akan menjadi agama yang asing, ya kan? Akan kembali menjadi asing. Dari awalnya dulu asing, nanti kembali lagi. Itu mungkin kenapa al-Islam ya, Kang Nandang nih dari Goa ini, Sulawesi. Kenapa Kang Nandang umat Islam nanti merasa asing terhadap al-Islam? Karena kita tidak menjaga syiarnya saat ini. Syiarnya di samping dengan semacam expo seperti itu, juga dengan akhlakul karimah kita tentunya. Dan saya mencoba mensyiarkan Islam itu dari satu tempat ke tempat lain. Dan tujuannya sederhana, ingin membuat Islam itu terdengar. Jadi jangan Islam itu kan di daerah mah, Islam teh apa ya, jampe mantra-mantra. Pengen punya anak cantik baca surat Maryam, pengen punya anak tampan baca surat Yusuf, kan gitu ya. Padahal kan jadi orang tampan tuh tidak bahagia ya.
capek ya, Ustaz Tantan, seperti yang kita alami lah, capek gitu. Maksa. Abdi mah mengikuti Ustad itu. Orang ke kaset berarti gelis gitu udah. Gitu. Jadi, Insya Allah. Ini banyak sekali yang meminta kepada Ustaz, pasti doanya supaya hutang saya cepat lunas. Usaha keras dan bayar ya, Insya Allah. Usaha keras, usaha cerdas dan bayar. Ingat, jangan sampai tidak pernah membayar hutang, karena hutang itu hutang saum aja harus dibayar. Apalagi hutang harta. Kenapa hutang harta lebih harus daripada hutang saum? Menurut saya lebih harus. Karena harta itu dipinjam oleh kita dari orang lain, dan orang itu sudah berkeringat bahkan berdarah-darah mencari harta itu, kemudian kita pinjam. Terus tidak kita kembalikan. Sama dengan ngerampok meren, kan itu ya. Itu wah bahaya pisan itu. Jadi agama Islam bukan agama jampe bantra, tapi agama yang betul-betul memberikan nasihat dan motivasi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Tantan tadi. Rugi rasanya kalau kita tidak mendapatkan nilai nasihat yang bisa mengubah diri kita dari setiap ibadah yang kita lakukan. Luar biasa, panjang teh bingung, jangan disatuin ya, panjang, jangan panjang, jangan. Nanti bahaya kalau panjang. Nah gitu panjang, Pak Joko. Pernah nggak kita merasa doa kita diijabah oleh Allah? Ya, pernah, semua pernah merasakan doanya diijabah. Bukan karena kita soleh dan sangat dekat dengan Allah, meskipun 100 doa kita 99 diijabah. Tapi mungkin karena Allah ingin kita lebih taat kepada Allah itu. Ya. Karena Allah ingin kita taat. Sekarang kebayang tuh Ustadz Saiful Hidayat, kita diijabah oleh sosok yang maha agung, hebat, luar biasa, yang tidak terjangkau oleh mata kita, oleh panca indera kita, tidak terjangkau itu. Terus kita diijabah oleh Dia yang maha agung. Ya, Bulia ya, juara tuh. Kalau saya aja dikasih sama Bulia sesuatu, saya bahagia. Dan insya Allah suatu saat Bulia minta bantuan saya, kalau saya memang bisa, saya lakukan, kan itu ya. Karena Bulia sudah baik pada saya, ini Allah yang memberinya. Masa sih kalau Allah meminta kita menemukan nasihat dari ibadah kita, terus kita tidak berjuang untuk menasehati diri kita dan merubahnya, saya pikir terlalu. Nah, cek Kang Haji Oma Irama terlalu. Mana gitu lah. Nah, jadi mudah-mudahan kita mendapatkan hal yang baik di perjalanan ketaatan kita di bulan Ramadan. Perjalanan ketaatan kita di bulan Ramadan. Jangan ada yang bikin kolak, suka nyisa. Nanti kalau nyisa satu rumah satu cangkir, berapa ribu rumah yang menyisakan kolaknya satu cangkir, itu berapa ton gula merah dibuang tah. Ya kan? Kenapa tersisa? Karena bikinnya terlalu banyak? Bukan. Tengena. Karena tidak profesional. Ya, itu. Kemudian berbagi buka saum ya. Boleh di depan rumah kita, apalagi rumah kita dijadikan banyak orang lalu lalang di depan rumah, kita simpan meja, kita simpan tajil, tulis gratis. Saya pernah itu Budele nulis gratis. Oh, bangga aja nulis. Ternyata ada orang lain juga yang ikut nulisin di bawahnya. Muntu era, aduh, jadi itu payung. Dasar ada yang jahil, tapi nggak apa-apa. Yang jelas kita sudah berjuang dan akan berjuang untuk berbagi dengan mereka. Dan perlu diketahui oleh sahabat semua bahwa subhanallah, tingkat kesulitan masyarakat untuk belanjaan pokok seperti makanan itu semakin tinggi sekarang. Saya tidak berani nyebut miskin. Saya tidak ada ya, orang yang miskin katanya orang tidak punya uang. Enggak, orang yang tidak punya uang itu belum tentu miskin. Yang miskin itu yang banyak keinginan. Eta ya, kalau saya tidak punya keinginan, mah tidak punya uang, tidak ada masalah kan? Karena uang membuat kita tentram saat membayar. Kalau tidak ada bayaran kan meren tidak perlu uang, dan saya tidak miskin. Karena itu jangan membuat banyak bayaran ya di bulan Ramadan nanti. Seperti itu.
Buat kita yang memiliki kemampuan, sok atuh berbagi di sepanjang Ramadan. Mudah-mudahan saum kita menjadi saum yang juara untuk tahun ini. Kalau kita tidak bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang, mudah-mudahan betul-betul Ramadan ini menjadi kunci kita untuk bisa membukakan Jannatun Naim. Atur nuhun para asatidah. Ini ada buku nih, hadirin semua. Silahkan hubungi Ibu Imas Karyamah ya. Bukunya bagus. Nah ini Benteng Muslimah. Ibu Imas sama Dr. Nurmawan yang menulis buku ini. Ya, bagus ini. Ini bagus ini. Boleh ibu-ibu membelikannya buat anak-anak kalau ibunya malas baca. Padahal membaca itu kan perintah pertama dalam Islam. Ya, perintah pertama dalam Islam membaca. Ini back to the book ya. Kita harus kembali kepada buku, tidak melalui e-book saja, tidak melalui internet saja, komo WhatsApp yang sepintas-sepintas saja ya. Nggak usah hanya dari situ, kita tambah juga dari tulisannya Dr. Nurmawan, ini sahabat saya dan guru kita Ibu Imas Karyamah. Tentunya boleh kontak sajalah ke Ibu Imas ya. Itu saja, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Itu bukunya tadi nanti buat dipakai buat ngabuburit sepanjang Ramadan. Itu luar biasa, bagus sekali. Mudah-mudahan Allah ridho. Hatur nuhun sekali lagi Ustaz Tantan dan para asatidah kiram, juga Ustaz Hashim. Sehat Ustaz. Merdeka. Insya Allah Ustaz Hashim sehat selalu, berkah selalu ya Ustaz Hashim. Itu saja, mangga Ustaz Dawan, hapunten bilih aya hal anu kita saling memaafkan satu sama lain. Bilih ada kalau ada sesuatu yang tidak berkenan selama ini. Dan saya tunggu kabarnya untuk kontribusinya dalam Ramadan Sahabat Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم